Jika kalian suka dengan berita ini tolong selalu support channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pesan di komen ya. Salam bahagia sahabat online. Saksi diam bernama Doktif. Langit Jakarta terlihat muram pagi itu. Di balik kaca buram ruang kerjanya, Dr. Amira Farahnas, lebih dikenal dengan sebutan Doktif, duduk diam sambil memandangi 2 lembar hasil uji laboratorium. Kertas itu bukan sekadar angka dan grafik, melainkan bom waktu yang bisa meledakkan reputasi sebuah kerajaan bisnis kecantikan. Sudah berbulan-bulan ia mengamati, mengumpulkan, dan menyimpan, menahan diri dari melemparkan kebenaran ke publik karena tahu satu langkah salah bisa mengaburkan semuanya. Tapi kali ini, ia tidak lagi sendiri. Ada satu nama lain yang ikut terseret, dan mendekatkan dirinya pada persidangan besar yang ditunggu banyak mata. Nikita Bulah. Nikita, aktris kontroversial yang kini jadi terdakwa karena laporan dari Reza Gladys, sedang menanti keadilan di meja hijau. Tapi publik mulai melihat celah, mengapa saksi utama dari pelapor justru tak hadir. Dan kenapa muncul nama Doktif sebagai saksi ahli yang akan dibungkam. Dalam ruang sunyi itu, Doktif melepas masker medisnya. Ia menatap laptop yang sedang memutar ulang video wawancara dirinya 3 bulan lalu. Di sana, ia bicara tentang skincare yang overklaim, tentang brand besar yang menjual produk pemutih dengan bahan aktif melebihi ambang batas. Ia tidak menyebut nama saat itu, tapi publik sudah menebak, Reza Gladys. 2 minggu lalu, sebuah percakapan rahasia bocor ke publik. Dalam rekaman itu, seorang pria yang disebut-sebut sebagai perantara Reza, menawarkan kompensasi damai pada seseorang yang diyakini sebagai perwakilan tim Doktif. Angkanya mencengangkan, hingga miliaran rupiah, asal review laboratorium tak dipublikasikan. Doktif tidak menggubris uang, ia menyimpan rekaman, transkrip, serta bukti pembayaran yang tak pernah diterima. Semua itu kini ia bungkus rapi dalam sebuah berkas, dikirim ke kejaksaan untuk satu alasan, kebenaran. Sore itu, ia dipanggil ke kantor kejaksaan sebagai calon saksi ahli dalam kasus Nikita. Jaksa bertanya, apakah Anda punya bukti bahwa Reza Gladys tidak hanya overklaim, tapi juga memanipulasi kandungan produk dan melakukan tekanan pada pihak yang menguji? Doktif menatap tajam, saya tidak datang hanya dengan pendapat. Saya datang dengan bukti laboratorium, rekaman audio, dan jejak transaksi. Suasana di ruang kejaksaan seketika berubah. Tim pengacara Reza mulai gelisah. Di luar gedung, media mulai menunggu sosok bertopeng yang kini berada di tengah badai. Sementara itu, Nikita Bulah, yang sempat disebut memeras Reza bersama pihak-pihak lain, akhirnya mulai mendapat simpati. Dalam salah satu sidang, ia berkata lantang, kalau saya dihukum karena menyuarakan kebenaran, biarlah. Tapi jangan tutup mulut perempuan yang sedang menyelamatkan jutaan kulit di luar sana. Hari penentuan semakin dekat. Persidangan terbuka akan dilangsungkan pekan depan. Reza belum memberikan komentar resmi. Namun rumor beredar bahwa tim kuasa hukumnya sedang menyiapkan langkah darurat, termasuk menghindari konfrontasi langsung dengan Doktif di pengadilan. Malam sebelum kesaksiannya, Doktif menulis di catatan pribadinya, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya ingin seorang anak remaja tidak menderita kanker kulit karena membeli produk yang katanya aman, tapi isinya racun." Dan saat ia melangkah ke ruang sidang nanti, ia tahu satu hal, ia tidak hanya bicara untuk dirinya sendiri. Ia bicara untuk publik, untuk konsumen, dan untuk siapapun yang pernah ditipu oleh kemasan mewah yang menyimpan bahaya di dalamnya. Topengnya mungkin tak akan lepas, tapi suaranya akan tetap terdengar. Sebelum semua terbuka, kota Jakarta masih dibalut kabut tipis pagi itu, seolah ikut menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan meledak di ruang persidangan. Di sebuah ruangan sederhana, tak jauh dari kantor hukum tempat Nikita Bulah berkonsultasi, Dr. Amira Farahnas, alias Doktif, tengah duduk sendiri di depan tumpukan berkas dan flash disk kecil berwarna hitam. Ia sudah tahu hari itu akan datang. Hari saat semua yang selama ini ia simpan rapi sebagai bentuk kehati-hatian, akhirnya harus dibuka, di hadapan hakim, jaksa, pengacara, dan publik yang haus kebenaran. Di hadapannya, layar laptop menyala.
Tertulis jelas hasil uji laboratorium dari 3 institusi berbeda. Kandungan merkuri, steroid, dan hidrokuinon pada salah satu produk unggulan Reza Gladys tidak hanya melampaui ambang batas, tapi juga menunjukkan potensi bahaya sistemik jangka panjang. Doktif menarik napas dalam. Ia membuka kembali catatan suara dari timnya. Dok, ini valid. Semua lab kasih hasil konsisten. Produk ini bukan cuma overclaim, tapi sudah jelas-jelas berbahaya. Selama ini ia memilih diam karena tahu betapa kuatnya nama Reza di industri kecantikan. Produk Reza ada di mana-mana, endorsed artis, disukai selebgram, dan dijual bebas tanpa hambatan. Namun, setelah Reza melaporkan Nikita Bulah dan menyeretnya ke meja hijau, Doktif tahu, waktunya telah tiba. Ia tidak bisa lagi tinggal diam. Apalagi ketika tahu bahwa Nikita dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik hanya karena mengungkap testimoni pengguna. Dan yang lebih mencurigakan, beberapa hari sebelum sidang dimulai, seseorang dari pihak Reza mencoba menghubungi tim Doktif. Percakapan itu terekam. Suara pria asing di ujung telepon terdengar gugup namun tegas. Kami tahu Anda punya hasil lab. Gimana kalau kita selesaikan ini baik-baik? Kami bisa bantu support riset Anda. Asal gak usah disebar dulu. Doktif hanya tersenyum pahit mendengarnya. Ia tidak pernah mencari dukungan dalam bentuk uang. Ia hanya butuh kebenaran diberi tempat. Malamnya, ia bertemu diam-diam dengan tim pengacara Nikita. Di meja makan kecil, ia menyodorkan satu amplop berisi semua dokumen pendukung, hasil uji, transkrip percakapan, testimoni pengguna, hingga tangkapan layar kampanye internal dari staf Reza yang menyuruh tim sosial medianya untuk hajar semua yang menyerang brand. Kuasa hukum Nikita terdiam sejenak. Ini bisa jadi bukti kunci. Tapi kamu siap kalau Reza lawan kamu balik? Saya sudah diserang sejak lama. Kalau saya diam sekarang, saya bagian dari kejahatan itu, jawab Doktif tanpa ragu. Beberapa hari menjelang sidang, tekanan mulai datang dari berbagai arah. Akun media sosialnya digempur komentar negatif. Sebagian besar dari akun anonim yang baru dibuat. Ada yang mengancam akan membongkar identitas keluarganya. Ada juga pesan langsung yang menyebut ia hanya cari panggung dan ingin numpang tenar di kasus Nikita. Namun Doktif tetap tenang. Ia tahu siapa dirinya. Ia tidak bermain drama, ia bermain data. Di sela waktu, ia menghubungi BPOM untuk menginformasikan laporan hasil lab dan meminta penyelidikan resmi terhadap batch produk yang diuji. Responnya lambat, tapi ada. Setidaknya kini dokumen itu sudah tercatat di sistem negara. Satu malam sebelum hari sidang, Doktif duduk sendiri menatap berkas yang sudah siap ia bawa. Ia tidak tahu apakah hakim akan mengizinkan semua dibacakan. Ia tidak tahu apakah Reza akan hadir. Tapi ia tahu satu hal, fakta sudah tidak bisa disembunyikan lebih lama. Ia menulis di jurnalnya, saya tidak ingin menang. Saya hanya ingin publik tahu siapa yang harus mereka percayai. Saya tidak peduli apakah saya disukai atau dibenci. Yang saya pedulikan hanya satu. Ada ribuan kulit rusak di luar sana karena kita semua terlalu sibuk dengan citra, bukan isi. Keesokan harinya, ia akan bersiap masuk ke gedung pengadilan. Bukan sebagai pesohor, bukan sebagai seleb TikTok, tapi sebagai saksi yang membawa peluru bernama kebenaran. Dan di kejauhan, di balik layar media, Reza Gladys mulai gelisah. Karena kali ini, yang datang bukan gosip, tapi bukti. Yang tak bisa dihapus, tak bisa dibungkam. Dan siap membuka topeng siapapun yang terbiasa bermain aman di balik layar kemewahan. Klarifikasi Reza, serangan balik yang dipoles. Satu hari sebelum sidang terbuka yang ditunggu-tunggu publik, suasana dunia maya kembali memanas. Kali ini bukan dari Doktif, bukan dari pengacara Nikita Bulah, melainkan dari Reza Gladys sendiri. Pagi itu, semua media sosial heboh. YouTube trending dipenuhi thumbnail bertuliskan, Reza buka suara, klarifikasi jujur Reza Gladys, hingga akhirnya Reza bicara. Di tengah tekanan publik yang semakin deras, Reza memutuskan untuk melakukan siaran klarifikasi langsung dari sebuah ruangan putih yang tampak sangat steril. Latar belakangnya dipenuhi kosmetik dari brand miliknya yang ditata seperti museum. Ia duduk tenang, memakai blazer putih dan makeup flawless, memegang secangkir teh.
Aura yang ia bangun, anggun dan tak tersentuh. Assalamualaikum semuanya. Saya ingin menyampaikan sesuatu secara langsung dari hati saya, katanya dengan suara pelan namun penuh kontrol. Ia menghela napas. Beberapa hari ini, saya difitnah habis-habisan. Dituduh memproduksi kosmetik berbahaya, dibilang menyuap, dan bahkan menyeret nama baik saya seolah-olah saya penjahat. Ini menyakitkan. Reza lalu memutar video pendek, cuplikan testimoni pelanggan yang katanya puas dengan produknya. Diiringi musik haru, ada potongan klip influencer besar memuji hasil glowing, kulit bersih, dan perubahan drastis yang dibantu produk Reza. Saya bangun brand ini dari nol, dengan air mata dan perjuangan. Bukan dengan niat merusak siapapun, katanya lagi. Saya bukan dokter, tapi semua produk saya sudah terdaftar di BPOM. Kalau ada yang merasa produk kami berbahaya, saya minta bukti, bukan narasi sepihak dari media sosial. Beberapa menit setelah siaran itu tayang, akun-akun fanbase mulai ramai memuji Reza. Strong woman. Reza tetap kalem meski diserang. Hingga, fitnah akan kalah dari cahaya kebaikanmu. Namun di sisi lain, tim hukum Nikita dan Doktif memandangi klarifikasi itu dengan tatapan skeptis. Bagi mereka, semua ini adalah strategi opini publik, bukan jawaban hukum, bukan pembuktian kandungan, dan yang paling penting, tidak menyentuh substansi tuduhan. Di ruang kerja Doktif, suara video itu masih terdengar samar dari laptopnya. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata pada asistennya, "Ini klarifikasi yang bagus." Tapi tidak satu pun menyanggah hasil lab. Ia membuka satu map. Di dalamnya, ada 2 berkas tambahan yang baru masuk, laporan uji independen dari universitas ternama, dan 1 surat dari mantan staf Reza yang siap bersaksi, menyatakan bahwa dalam rapat internal, pernah disebutkan bahwa kandungan kita harus kuat, meski tidak semua harus ditulis di label. Sementara itu, Reza melanjutkan klarifikasinya dengan mata berkaca. Saya ingin kasus ini selesai. Saya ingin berdamai. Tapi kalau terus-terusan diserang, saya juga manusia. Saya bisa mengambil langkah hukum lebih lanjut. Untuk nama baik saya, untuk anak-anak saya, dan untuk semua perempuan yang berkarya di dunia kecantikan. Tepuk tangan virtual mengalir. Ribuan emoji hati dan peluk bermunculan di live chat. Tetapi 1 jam setelah klarifikasi itu, akun Twitter Doktif memposting 1 kalimat. Klarifikasi bukan berarti pembuktian. Hukum tidak dibangun dari lighting studio dan air mata, tapi dari data. Postingan itu langsung viral. Di hari yang sama, Komisi IX DPR juga menyatakan sedang memantau kasus ini dan akan memanggil BPOM untuk menjelaskan soal pengawasan produk skincare yang terdaftar. Isu ini kini tidak lagi tentang 2 wanita berseteru. Ini tentang industri, tentang sistem, dan tentang publik yang mulai sadar bahwa kulit mereka selama ini mungkin sedang menjadi kelinci percobaan. Reza pun mulai mengatur ulang strateginya. Ia tahu klarifikasi pertama hanyalah pembuka. Ia mulai menghubungi tokoh publik, influencer, bahkan tokoh agama, untuk mendukungnya. Ia ingin membangun narasi bahwa dirinya diserang karena kesuksesannya sebagai perempuan. Namun di belakang layar, jaksa sudah memeriksa bukti dari Doktif. Dan 1 pesan singkat dari staf kejaksaan ke kuasa hukum Nikita berbunyi. Bukti dari saksi ahli sudah cukup kuat. Jika Reza tetap bermain media, kita mainkan kebenaran di ruang sidang. Malam itu, Doktif menutup laptopnya. Ia tahu besok bukan lagi tentang reputasi, tapi tentang kebenaran yang bagaimanapun caranya, akan menemukan jalannya sendiri. Pendukung dari bayangan, hari sidang semakin dekat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersiap untuk salah satu perkara paling disorot tahun ini. Tapi di balik semua persiapan hukum, medan pertempuran sesungguhnya justru terjadi di ruang maya. Di antara like, komentar, dan siaran langsung yang disebar dalam hitungan detik. Setelah Reza Gladys melakukan klarifikasi publik yang menyentuh hati sebagian masyarakat, gelombang dukungan mulai terbentuk. Tapi Reza tahu, itu belum cukup untuk melawan fakta dari Doktif. Ia membutuhkan seseorang yang lebih dari sekadar influencer. Ia butuh legitimasi dari figur yang dianggap tidak bisa digoyahkan. Dan pada suatu malam yang lengang,
publik dikejutkan oleh sebuah unggahan video dari akun verified milik Dr. Rania Maheswari, dermatolog senior, mantan juri ajang kecantikan nasional, sekaligus pendiri salah satu klinik terbesar di Asia Tenggara. Video berdurasi 9 menit itu diberi judul dramatis, "Fakta, bukan framing, Reza Gladys tidak sendiri." Dr. Rania mengenakan jas putihnya, di belakangnya terpajang piagam kehormatan dari berbagai institusi luar negeri. Ia tidak bicara lambat, tapi tiap kalimatnya terasa berbobot. "Saya tidak membela siapapun. Tapi saya tidak bisa tinggal diam saat rekan saya di industri kecantikan disudutkan oleh narasi sepihak yang belum tentu valid secara ilmiah," katanya. Ia lalu melanjutkan bahwa selama bertahun-tahun bekerja sebagai penguji dan penasehat merek kecantikan, ia belum pernah menemukan masalah serius pada produk Reza Gladys. Bahkan, ia mengaku pernah melakukan audit kandungan dan mendapati produk tersebut lolos standar keamanan. Overclaim bisa terjadi di semua brand, tapi apakah itu berarti niat jahat? Tidak selalu. Saya khawatir ada kampanye terorganisir yang mencoba menjatuhkan reputasi pelaku industri kecantikan nasional, ujarnya sambil menatap kamera. Video itu meledak, puluhan ribu komentar masuk, sebagian besar berbalik mendukung Reza. "Kalau Dr. Rania sudah bicara, aku percaya," tulis netizen. Bahkan sejumlah influencer yang tadinya diam kini mulai memihak Reza, menganggap kasus ini terlalu dibesar-besarkan. Namun, di sisi lain, kubu Doktif tidak tinggal diam. Mereka menemukan bahwa Dr. Rania pernah menjadi pembicara utama dalam acara peluncuran produk Reza, bahkan menjalin kerjasama eksklusif untuk distribusi di 3 klinik besar. Meski tak ada bukti keterlibatan langsung, kedekatan ini menimbulkan tanda tanya. Kabar ini sampai ke telinga Doktif. Di ruang kerja kecilnya, ia hanya tersenyum tipis. "Permainan mereka sudah masuk ke tahap politik reputasi," gumamnya. Tim hukumnya kemudian menggelar rapat darurat. "Mereka harus merespons, tapi tanpa terlihat panik. Kalau kita serang balik, kita bisa dianggap benci atau iri," ujar pengacara utama. Sementara itu, media mulai memberitakan bahwa dokter melawan dokter akan menjadi drama besar di ruang sidang. Netizen mulai terbagi dua, antara pendukung Rania dan Reza yang mengedepankan kredibilitas, dan pendukung Doktif yang membawa data laboratorium dan suara konsumen. Di balik layar, Reza merasa di atas angin. Dukungan dari dokter Rania memberinya amunisi moral. Ia bahkan berani mengirim surat kepada pengadilan agar kehadiran Doktif sebagai saksi dipertimbangkan ulang, dengan dalih potensi konflik kepentingan karena viralitasnya. Tapi kejutan belum berhenti di situ. 2 hari sebelum sidang, sebuah organisasi konsumen independen mengunggah pernyataan resmi. Mereka telah menerima hasil uji yang sama dengan yang dimiliki Doktif, dan mendukungnya sebagai bentuk perlindungan publik. Media kembali gaduh. Beberapa portal berita mulai menulis judul seperti, "Duel dokter di sidang Reza. Mana yang benar? Data lawan nama besar. Kebenaran akan diuji." Dr. Rania menggelar konferensi pers kecil. Ia menyatakan bahwa klarifikasi yang ia buat murni karena kegelisahannya terhadap stigma negatif pada pelaku bisnis lokal. "Saya tidak dibayar, saya tidak disuruh, saya hanya ingin menjaga marwah profesi," tegasnya. Namun sebagian jurnalis mencium adanya tekanan. Ada surat edaran ke klinik-klinik untuk tidak menyebut brand Reza dalam konteks negatif. Ada juga laporan bahwa beberapa testimoni korban skincare Reza mendadak ditarik dari media sosial. Doktif tahu ini bukan lagi sekadar persidangan. Ini pertarungan sistemik antara kebenaran dan kekuasaan. Tapi ia sudah siap. Malam sebelum sidang, ia menulis catatan kecil di Twitter. "Nama besar bisa mengguncang dunia, tapi fakta kecil bisa menjatuhkan kerajaan. Dan kali ini, kerajaan itu sedang retak. Bukan hanya karena satu saksi, tapi karena suara-suara kecil yang akhirnya berani bicara." Menjelang fajar sidang, Jakarta malam itu tak seperti biasa. Suasana kota terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang besar, menunggu pecah di keesokan hari. Semua lini media sosial, portal berita, bahkan forum kecantikan penuh dengan satu topik, "Besok sidang Reza Gladys digelar. Doktif jadi saksi kunci." Di sebuah apartemen tinggi di Bilangan Kuningan,
Reza Gladys duduk bersila di karpet tebal, dikelilingi tim PR dan hukumnya. Telepon genggamnya terus bergetar. Ada pesan dari klien-klien besar, kolega, bahkan influencer yang dulu pernah bekerja sama. Sebagian mendukung, tapi lebih banyak yang bertanya, ragu, bahkan menahan diri. Besok kamu tetap tenang. Klarifikasi dari Rania udah bantu atur opini publik. Sekarang kita mainkan narasi. Perempuan yang dibungkam, kata salah satu tim komunikasinya. Reza hanya mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan soal narasi. Ini soal data, dan besok, ia harus duduk di ruang sidang. Disandingkan langsung dengan orang yang selama ini hanya ia lawan dari balik layar, Dr. Amira Farahnas, Doktif. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sederhana di Tebet, Amira menatap layar laptopnya. Map kuning besar berisi hasil laboratorium, transkrip komunikasi, dan testimoni korban tergeletak di sampingnya. Ia tidak tidur, tidak bisa, semua sudah dikunci, bukti digital sudah backup, tim kuasa hukum siap, tapi tetap saja, dadanya berat. Karena ini bukan hanya soal menyerahkan berkas. Ini soal berdiri menghadapi sistem. Di bawah sorotan ratusan kamera, ia membuka pesan suara dari ibunya. Nak, kamu nggak salah. Tapi nggak semua orang suka kebenaran. Hati-hati. Di sisi lain, Nikita Bulah, terdakwa yang selama ini dijadikan wajah masalah oleh Reza, tampak lebih tenang. Ia sedang merekam video pendek, bukan klarifikasi, bukan pembelaan. Hanya kalimat singkat, besok aku nggak bicara banyak. Karena sudah ada yang bicara untukku, fakta. Video itu viral dalam 1 jam. Publik kini benar-benar terbelah. Tagar-tagar bela Doktif bersaing dengan tagar kami bersama Reza. Ada yang bilang Doktif hanya ingin terkenal. Ada yang menuduh Reza penuh manipulasi. Ada pula yang hanya ingin tahu siapa sebenarnya yang jujur. Namun satu hal pasti, kebenaran yang selama ini berputar di layar kecil netizen, besok akan dipanggil ke depan hakim. Sementara itu, Dr. Rania Maheswari menggelar pertemuan tertutup dengan beberapa pemilik klinik besar. Ada yang menyarankan ia tidak perlu hadir ke pengadilan, agar tidak terseret lebih jauh. Tapi Rania menolak, saya bicara karena keyakinan. Saya tidak akan mundur hanya karena netizen berisik, katanya tegas. Tengah malam, suasana Jakarta benar-benar hening. Lampu di gedung pengadilan mulai dimatikan. Petugas keamanan berjaga ekstra. Seorang wartawan dari luar negeri bahkan sudah tiba. Ingin meliput langsung kasus ini yang dianggap mewakili konflik antara kapitalisme kecantikan dan perlindungan konsumen. Di kamar masing-masing, Reza dan Doktif menatap ke langit. Di antara mereka, ada jarak yang panjang. Tapi besok, untuk pertama kalinya, mereka akan berada dalam satu ruangan. Bukan untuk saling sindir di media, bukan untuk membuat klarifikasi palsu, tapi untuk berdiri di bawah sumpah hukum. Dan malam itu, tak satu pun dari mereka bisa tidur. Karena mereka tahu, besok bukan sekadar sidang, besok adalah sejarah. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar pendapatmu di bawah. Dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir di layar kamu. Terima kasih. Salam bahagia sahabat online.